haram bagi siapapun yang membiarkan sampah. Di poinnya itu adalah pengolahan sampah untuk jiwa perempuan dan anak, fatwa KUPI itu. Dan banyak sekali dalil-dalilnya tentang sampah itu yang diisukan sama KUPI itu. Tetapi dengan dia memilah sampahnya, dia dapat uang. Begitu. Dia dengan memilah sendiri di rumahnya, lalu nanti dapat uang dari pengolah sampah itu. Disebutnya dulu dapat emas gitu ya. Dapat emas. Jadi nabung nabung sampah dapat emas begitu. Bahwa pengolahan kita itu hidup itu ya kita sampah, bagian sampah itu bagian hidup kita. Iya, betul betul. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Pak Kiai Salahuddin Warisi, bahwa sampah itu santri saya. Jadi jangan jauh-jauh dikelolanya. Nanti kalau sampahnya jauh dari saya, dia akan bandel, kata-kata kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lestari, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini melakukan serawung podcast kembali, dan podcast kali ini kita akan membahas terkait pengelolaan sampah di pesantren. Dan kali ini saya juga sudah bersama penggerak terkait hal tadi yang saya sampaikan. Ini dia Bang Abdullah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau berkenan meluangkan waktu saya podcast bersama kami. Nah teman-teman, sebelumnya perlu diketahui bahwa Bang Abdullah ini, atau biasa dipanggil Bang Dul, ini adalah salah satu penggerak yang ada di Yayasan Fahmina Institute, dan beliau juga merupakan seseorang yang memang bergerak di HRD atau bidang IT tadi ya Bang ya, di Mubadalah. Dan beliau juga sekaligus PIC dari pengelolaan sampah di pesantren, teman-teman. Pastinya ini sangat teman-teman sangat kepo dan tertarik ya terkait obrolan hal ini, karena tidak semua tahu terkait pengelolaan sampah yang ada di pesantren. Tapi sebelumnya mungkin saya hantarkan terlebih dahulu Bang, terkait keresahan masyarakat terkait sampah. Nah teman-teman, mengutip dari data Kominfo di tahun 2023 ada 39.167 unit pondok pesantren di seluruh provinsi dengan total 4,85 juta. Di sini menghasilkan 17,4 juta ton sampah, dan 33,53%-nya itu tidak dikelola sama sekali Bang. Dan pastinya sampah-sampah yang tidak dikelola ini adalah selain daripada sampah plastik ya Bang ya. Ini juga masih banyak sampah-sampah yang selain daripada plastik itu ya dibiarin aja, dan bahkan darurat sampah hari ini juga terjadi di manapun, di kota-kota besar gitu. Tidak adanya pengelolaan dan sudah tidak adanya tempat untuk menampung sampah-sampah tersebut. Nah, dari keresahan ini kami ingin ngobrol nih Bang, biar teman-teman juga semuanya tahu bahwasanya pengelolaan sampah itu tidak hanya dikelola oleh masyarakat umum saja, melainkan juga sudah ada di pesantren. Silahkan Bang. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Paham Perempuan. Iya, betul. Sudah sudah ajak sharing kali ya. Dan saya sangat senang sekali untuk dilibatkan dalam lalu diajak diskusi tentang sampah ini. Ya, sampah sebetulnya problem bersama ya, dan setiap orang sepakat bahwa sampah itu ya sebuah problem gitu loh. Tapi semua orang sepakat, tapi orang juga menolaknya. Contohnya kecil saja, misalnya di komplek ini ya, di tempat saya tinggal ya, sepakat bahwa sampah itu problem, sumber penyakit, sumber segala macam lah ya. Tapi hanya 1-2 orang yang peduli, dan kadang-kadang misalnya ada orang yang peduli tentang sampah, mau menempatkan sampah misalnya, tapi ditolak sama warga. Alasannya tadi bau apa begitu. Ya, saya yakin semua orang sangat peduli dengan sampah, tapi hanya sedikit saja yang melakukan itu. Nah, saya sebagai PIC pengolahan sampah di pesantren, tentu pesantren menjadi sumber pendidikan tua ya, sebagai pendidikan agama, juga pendidikan karakter manusia di usia itu. Melihat pesantren, orang masyarakat mendengar kata pesantren pasti jorok.
gudigen apa ya apa ya, jorok, pesantren itu jorok gitu, karena memang ya di situ aktivitas manusia ada di situ gitu. Lalu karena kurang kesadarannya masing-masing sehingga sampah tidak dikelola dengan baik. Nah, atas berangkat dari itu tahun 2022 KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, melihat isu lingkungan, melihat isu sampah adalah sangat memprihatinkan. Terlebih itu KUPI memang konsen terhadap isu-isu perempuan, bahwa nomenklatur atau salah satu poinnya bahwa sampah adalah merusak jiwa perempuan, kira-kira begitu. Nah, makanya dalam rekomendasi fatwa KUPI tahun 2002 di Jepara bahwa haram bagi siapapun yang membiarkan sampah. Di poinnya itu adalah pengolahan sampah untuk jiwa perempuan dan anak, fatwa KUPI itu. Dan banyak sekali dalil-dalilnya tentang sampah itu yang diisukan sama KUPI itu. Nah, atas dasar keresahan itu, atas dasar keresahan bersama, KUPI berusaha ya bagaimana untuk mengimplementasikan atau menerjemahkan bahasa fatwa itu menjadi membumi, bahasa KUPI itu. Betul. Dengan ya real, nyata gitu ya. Nah, kita belajar dari Panggung Harjo, salah satu desa di Bantul, Yogyakarta, yang memang dia sukses melakukan pengolahan sampah di skala desa. Nah, dari situ KUPI, dalam hal ini Majelis Musyawarahnya KUPI, banyak belajar dan juga melibatkan pengelola sampah di Panggung Harjo, yaitu lurahnya sendiri, kepala desanya sendiri, itu Pak Wahyudi Anggoro Hadi. Nah, dari situ ide muncul bahwa bagaimana untuk menerjemahkan fatwa KUPI itu, kita belajar di sampah, di pengolahan sampah di Panggung Harjo, yang memang dia sangat konsen di isu sampah dan berhasil mereka mengatasi sampah di desanya sendiri. Nah, mengadopsi dari pengalaman Pak Wahyudi, kira-kira pesantren, sampah pesantren selesai di pesantren. Bahasanya begitu. Nah, sehingga kira-kira pesantren tidak lagi menyumbang sampah yang sekian banyak ton sampah secara umum tidak dikelola dengan baik, begitu ya. Dan sekarang kan problemnya sampah di Indonesia, terutama hal ini yang bertanggung jawab pemerintah, itu hanya memindahkan, betul. Tidak mengelola, tidak mendaur ulang, terlebih lagi ya cuek terhadap edukasi terhadap sampahnya. Nah, Pak Wahyudi punya pengalaman itu, mengolah sampah di desanya dengan cara kesadaran, dengan cara memberikan solusi, memberikan reward, lalu memberikan apa lagi ya, yang jelas detail secara bagaimana sampah ini menjadi value bagi masyarakat sendiri. Sekarang masyarakat kalau diajak sesuatu ya pasti dia berpikir soal uang gitu, profit gitu ya. Nah, di Panggung Harjo menariknya, dengan sistem siapa yang buang sampah sembarangan dia akan bayar, dan lebih mahal bayarnya, tetapi dengan dia memilah sampahnya dia dapat uang. Begitu. Dia dengan memilah sendiri di rumahnya, lalu nanti dapat uang dari pengolah sampah itu. Disebutnya dulu dapat emas gitu ya. Dapat emas. Jadi nabung nabung sampah dapat emas, begitu. Real itu real. Sekarang kan emas kan ada yang 0,01 gitu ya. Nah, dengan model seperti itu kita coba mengadopsi sampah di pesantren dengan cara model bisnisnya Panggung Harjo. Nah, di tahun 2023, ini tepat 1 tahun, teman-teman magang 1 bulan full di sana di Panggung Harjo. Mereka bagaimana mengamati, bagaimana terjun langsung terlibat dengan pengolah sampah di Panggung Harjo, juga bagaimana dia melihat gunung-gunung sampah di Piungan. Juga dia melihat kondisi pesantren sekitaran Yogyakarta yang saat itu mendapatkan momen yang luar biasa, ada penutupan Piungan. Sampai karena darurat sampah 40 hari gitu ya. Nah, sekarang katanya permanen Piungan. Nah, ada momen itu sehingga dari
kami di Cirebon itu ada 4 pesantren dan 1 komunitas, di mana pesantren ini yang menjadi penyangga Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Cirebon, dan juga ada 6 pesantren lain komunitas yang dampingannya PWNU DIY Yogyakarta, dalam hal ini Lakpesdam, juga dampingan dari UNU, Universitas Indonesia, Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, kita sebut dengan gerakannya pesantren emas. Pesantren emas itu adalah, sebelumnya mungkin disebutin dulu Kang, Bang, pesantren apa aja tadi? Di Cirebon ada pesantren Kebon Jambu, lalu pesantren Kebon Jambu Ciwaringin, lalu ada pesantren Khas Kempek, lalu ada pesantren Manhaji Luhur Fahmina, lalu ada pesantren Hasim As'ari Jepara di Jepara, Jawa Tengah, lalu ada satu komunitas yang memang menjadi dampingannya Fahmina, yaitu komunitas Klayan. Mereka menyebutnya dengan Sabda Hijau. Begitu. Nah, dari 4 pesantren, satu komunitas itu, ada juga pesantren di sekitaran Yogyakarta dan Wonosobo, itu ada 6 pesantren. Salah satu yang di Jogja itu pesantren An-Nur, Rukem An-Nur, lalu pesantren Al-Munawir Krapyak, lalu pesantren Sleman Melati, Sleman As-Salafiyah. As-Salafiyah Melati Sleman. Juga di Wonosobo pesantren As-Salafiyah juga. Al-Asyariyah. As-Salafiyah juga di Wonosobo. Nah, dari sekian pesantren kita terbentuk ada sekitar 32 santri yang diajari, dibekali dengan ilmu pengolahan sampah ala Panggung Harjo. Jadi orang berpikir mengolah sampah itu adalah akhir. Padahal yang terpenting adalah itu hulu. Nah, kami membahasakannya adalah dengan hulu, hilir, hulu, tengah, hilir, begitu. Jadi tidak hanya sekedar hilirnya yang saja dikelola, tapi kita hulunya. Bagaimana membangun kesadaran, membangun perilaku, perilaku tanggung jawab terhadap sampahnya sendiri, lalu membentuk sebuah kebijakan. Dan orang yang mengolah sampah berpikirnya bahwa yang terpenting adalah teknologi. Nah, paradigma itu di pesantren emas itu dibalik. Bagaimana membangun sampah itu yang dipikir adalah regulasi. Nah, dalam hal ini pesantren adalah yang paling penting adalah pengasuh itu. Jadi bagaimana pengasuh itu terlibat langsung di proses pengolahan sampah. Dan juga setelah regulasi, aturan, kebijakan, nah yang lebih penting lagi itu adalah model bisnisnya seperti apa. Sehingga teman-teman tertarik untuk mengolah sampah, bukan sekedar ini khidmat atau ini roan begitu ya. Tetapi karena di pondok masih kayak gitu ya. Di pondok masih begitu. Jadi bagaimana kita mempelajari model bisnis kanvasing bisnisnya kita pelajari seperti apa. Nah, 1 bulan kita di Jogja, kita ajak teman-teman mengamati langsung ke TPA Piungan, lalu mengamati di pesantren sekitaran Jogja, lalu mengamati langsung masyarakat yang menjadi member yang menjadi member pengolahan sampah di Yogyakarta itu, di Panggung Harjo itu. Nah, sepulangnya dari Panggung Harjo 1 bulan, kita terus mendampingi pesantren yang tadi terlibat dalam proses pembelajaran pengolahan sampah. Kita dampingi dengan strategi-strategi dan momen-momen saat itu. Nah, kebetulan pada saat itu teman-teman pulang dari Jogja, itu ada momen 17 Agustusan. Jadi bagaimana menarik, mendukung, dan mendorong kepada pengasuh untuk melakukan misalnya strategi bagaimana kita merdeka sampah plastik 1 hari saja begitu. Nah, kemudian itu dilanjut misalnya dengan upacara yang memang temanya tentang lingkungan begitu. Lalu berikutnya ketika karnaval, ketika ada akhir sana, kegiatan pesantren itu kita semuanya tema lingkungan. Lalu misalnya ketika ada acara-acara kita tidak menggunakan plastik begitu. Nah, dengan strategi-strategi itu yang kemudian menjadi sedikit pelan-pelan membangun kesadaran terhadap santri. Nah, selain itu juga yang terpenting sebetulnya dalam pengolahan sampah itu bagaimana pengasuh terlibat. Ada salah satu pesantren yang kita dampingi memang
kalau keberhasilan sekarang saya bilang tidak berhasil 100% ya. Gitu. Mungkin 80%. Nah, tetapi ada salah satu pesantren yang hanya 50% Oh, gitu, keberhasilan karena memang peran pengasuh yang tidak Kurang berperan, maksimal. tidak maksimal karena memang salah satunya juga itu pesantren besar dan kepemimpinannya kolegial begitu ya, kolektif begitu ya. Jadi ada salah satu pengasuh yang aware terhadap isu sampah, yang lainnya enggak gitu. Jadi tidak saling mendukung. Nah, itu yang terpenting, pola kebijakan-kebijakan itu. Nah, kebijakan-kebijakan pengasuh itu yang kemudian menjadi kebijakan pesantren. Iya, betul. Yang diturunkan ke pesantren sehingga mengikat pesantren. Nah, yang menariknya di salah satu pesantren yang kita dampingi ini, kebijakan itu menjadi kebijakan pesantren dan itu membangun kayak apa ya? Kayak bola panas gitu. Jadi dia mempunyai strategi, misalnya siapa yang buang sampah lalu ketahuan sama pengurus, itu yang jadikan intel. Oh gitu. Jadikan, kayak pengurus keamanannya gitu atau gimana? Enggak, santri yang jadikan intel ketika dia harus melaporkan dan setor nama kalau ada santri yang buang sampah lagi. Okay. Nah, kemudian yang buang sampah itu jadi intel lagi. Jadi sehingga dari 1, 10 sehingga semua santri menjadi intel semua. Nah, artinya itu jadi nggak ada yang buang sampah sembarangan begitu. Nah, itu menariknya dengan strategi itu. Lalu berikutnya soal pengolahan sampah ini kita membangun strategi juga bagaimana tempat sampah itu tidak jauh dengan pesantren. Jadi asumsinya tempat sampah itu jijik, jorok, banyak lalat. Ya banyak lalat oke lah, karena memang di mana banyak lalat ya. Tapi kita coba merubah paradigma itu, bagaimana tempat pengolahan sampah itu yang asik untuk ngobrol, asik untuk ngopi begitu ya. Nah, kita membangun pengolahan sampah itu memang betul-betul di lingkaran ring satunya pesantren. Jadi misalnya rumah pengasuh, rumah pondok itu ada pengolahan sampah. Ada pengalaman yang menarik, misalnya pesantren Lubang Anukoyah Lubangsa di Madura Sumeneb sana. Dia sebelum gabung di pesantren Emas, dia sudah menyiapkan lahan pengolahan sampah itu sekitar 10 kilo dari pesantren. Wow. 10 kilo, karena asumsi tadi pengolahan sampah itu ya bau gitu ya, jorok begitu ya. Dia 10 kilo dari pesantren, terus pemikiran itu dibalik 100% oleh guru kita Pak Wahyudi itu, bahwa pengolahan kita itu hidup itu ya kita sampah, bagian sampah itu bagian hidup kita. Iya, betul. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Pak Kiai Salahuddin Warisi, bahwa sampah itu santri saya. Jadi jangan jauh-jauh dikelolanya. Nanti kalau sampahnya jauh dari saya, dia akan bandel, kata-kata gitu. Oke. Jadi menariknya di Lubangsa itu pengolahan sampah itu di depan rumah pengasuh. Selain untuk mempermudah pengolahan sampah, juga sekaligus menjadi media belajar. Media belajarnya santri, media belajarnya wali santri, media belajarnya tamu begitu ya, yang berkunjung ke itu yang berkunjung ke pesantren. Itu menarik. Jadi nah, pembelajaran lagi ini menjadi pembelajaran penting bagi kami di Cirebon ya, sebagai pengalaman penting, bahwa pengolahan sampah itu jangan jauh-jauh dari pesantren, kira-kira begitu. Nah, akhirnya di Jambu itu kan di depan pengolahan sampah itu, karena menjadi apa ya, momok juga sih. jadi kalau jorok itu kan malu karena di depan begitu ya. Jadi itu menjadi motivasi tersendiri untuk pengolahan sampah begitu. Nah, itu saya kira yang terpenting dalam pengolahan sampah di pesantren itu adalah pengasuh. Yang kedua adalah soal tadi ya, selain pengasuh juga kita juga fasilitas. Fasilitas, lalu manajemen. Setelah manajemen baru teknologi. Nah, teknologi di pesantren Mas itu terakhir setelah bagaimana tahu kebutuhannya. Di mana-mana pengolahan sampah itu nggak ada yang berhasil di tingkat desa, karena yang dipikirkan ada teknologi. Langsung mikirnya ke situ. Langsung mikirnya ke teknologi, karena dia belum tahu bagaimana sih cara bekerja pengolahan sampah, bagaimana volume sampah begitu, tidak tahu cara bekerjanya. Nah, di pesantren Mas itu teknologi itu di akhir. Setelah mengetahui proses, bahkan yang di Anukoya itu dia sampai sekarang nggak punya teknologi karena udah selesai di pesantren.
Iya, nggak punya teknologi. Jadi misalnya teknologi sederhananya misalnya bagaimana sampah itu tidak ada. Jadi berpikir bagaimana sampah itu tidak ada. Nah, strategi lain misalnya untuk mengurangi ini kan yang paling susah itu kan plastik ya. Iya, iya. Mau tidak mau kita juga tergantung sangat dengan plastik. Nah, strategi-strategi misalnya di pesantren Kebon Jambu dan pesantren khas Kempek yang kita dampingi misalnya, bagaimana cara mengurangi, bukan meniadakan, karena memang kita sudah tergantung begitu. Misalnya dengan menggunakan plastik yang tidak sekali pakai, mereka gunakan dengan tumbler, meskipun tumbler dari plastik juga. Lalu misalnya tepak makan dengan dia membawa tepak masing-masing, tetapi juga bagaimana diusahakan makan itu bersama-sama begitu, kayak mayoran itulah di Tabsi. Lalu nah, kerjasama lagi misalnya dengan korporat, warung-warung sekitaran pesantren itu bagaimana mereka tidak menyediakan plastik. Jadi misalnya komitmen kita bersama bahwa ketika beli sesuatu nggak boleh pakai bungkus plastik, karena kita udah dapat beli ciki udah dapat plastik, belum lagi dibungkus lagi sama plastik. Itu kan hampir berkali-kali mendapatkan plastik. Nah, kita coba sedikit demi sedikit meminimalisir produksi sampah plastik. Lalu yang kedua soal sampah organik. Nah, kita lagi banyak sekarang digenjot dengan ekonomi sirkular gitu ya. Bagaimana sampah itu bisa lagi kembali ke kita lagi dan mendapatkan nilai ekonomis. Nah, di Kebon Jambu misalnya, di pesantren Kempek misalnya, dia sudah sangat berhasil pengolahan maggot. Lalu misalnya di Kebon Jambu dia secara berhasil mengolah sampah organik menjadi pupuk cair, pupuk padat, lalu digunakan untuk menjadi media tanam, dijadikan juga pakan ternak dengan kandang ternak alami begitu ya, mengadopsi dari Kebun Kumara di Instagram. Itu menarik. Jadi media pembelajaran itu sebetulnya banyak ya untuk melakukan tindakan-tindakan bagaimana cara mengurangi sampah. Kuncinya begitu. Mau nggak gitu. Kuncinya mau nggak. Semua orang sepakat soal sampah itu, tapi hanya semua orang juga gitu kan. Jadi kuncinya mau atau enggak. Betul, kuncinya mau atau enggak soal sampah itu. Nah, Kebon Jambu dulu sebulan itu dia mengeluarkan uang dari pesantren sekitar 2 juta setiap bulannya untuk ngebuang sampah. 2 juta untuk ngebuang sampahnya aja. Lalu dengan kita masuk di pesantren, ke pesantren, akhirnya dia buang sampah sudah berkurang dan menghasilkan uang. Jadi dapat uang dari sampah itu, malahan dapat uang. Jadi misalkan dulu setiap bulannya 8 sampai 9 truk dia ngebuang ke TPA yang ini di LH begitu ya. Nah, sekarang ini sekitar 70% mereka sudah nggak buang lagi. Artinya selesai di pesantren. Apalagi sekarang dengan adanya tungku pembakaran, jadi hampir yang betul-betul residu saja yang dibuang ke TPA, yang nggak bisa diapa-apain. Nah, residu misalnya kayak plastik yang bisa dibakar, itu bisa dibakar, tapi abunya dari pembakaran itu jadi dibikin batako. Nah, itu di Kebon Jambu. Nah, lalu dari proses pembelajaran itu, hasil pembelajaran itu, kita sebut dibikin suatu tempat pembelajaran itu adalah disebut dengan laboratorium. Laboratorium pengolahan sampah. Nah, kenapa laboratorium? Itu tempat belajar gitu loh. Jadi ini tempat belajar, membangun bagaimana santri mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap sampahnya, berkelanjutan begitu ya, tidak hanya sebatas buang sampah, udah nggak peduli begitu ya. Jadi kita coba membangun karakter yang terpenting dalam pengolahan sampah ini, karena ya itu problem di mana-mana soal sampah itu, problem di mana-mana. Nah, sekarang menarik, pengolahan laboratorium itu menjadi pusat pembelajaran bagi siapa saja yang pesantren, karena memang di depan ya, pengolahan sampahnya begitu. Jadi membuat orang menjadi terpancing ini tempat apa gitu loh. Gitu ya. Jadi kepo. Jadi dan sekarang asik tempatnya, bisa nongkrong, bisa tiduran atau bisa karaokean di sana. Yang dulu tempat sampah itu, masya Allah, sebelum saya masuk sampai itu buru-buru saya males lewat pun males gitu loh. Nah,
Nah, sekarang bisa tiduran di tempat sampah, di tempat pengelolaan sampah itu. Baik, teman-teman, sangat menarik terkait pengelolaan sampah di pesantren ini. Tapi sebelumnya mungkin ini Bang, kayaknya orang-orang juga nggak tahu ya. Maksudnya tadi disebutkan pesantren mana aja, mungkin bisa disebutin. Ada pusatnya nggak sih nih dari 4 pesantren khususnya yang di Cirebon? Misal pusatnya tadi di Jamu. Oke. Ya. Sekarang saya memposisikan Jamu sebagai pusat pembelajaran. Jadi di pesantren Mas itu sebetulnya kita bukan lembaga dan bukan apa ya. Ini hanya gerakan. Yang dulu bertujuan ke bermuaranya di Yogyakarta di Pamung Harjo itu. Nah, dengan adanya kemarin pelatihan dan teman-teman membuat gerakan-gerakan kecil di pesantren. Misalnya untuk wilayah Jawa Barat, misalnya kalau ada pengolahan, pengen belajar pengolahan di pesantren, pengolahan sampah di pesantren, ya harapannya kebun jambu. Misalnya di Jawa Tengah, kalau ada pesantren yang ingin belajar sampah, itu ke Bank Sri Jepara. Yang memang itu kita pusat dampingi. Lalu di Jawa Timur yang pengen mendampingi belajar sampah ya di Madura. Jadi kita membangun simpul-simpul besar begitu. Selain kita dulu bermuara di Jogja, sekarang kita udah punya simpul Cirebon di Kebun Jambu atau Dan Khas Kempek. Lalu di Jawa Tengah ada Jepara, Hasim Asari. Di Jawa Timur ada Anukoya Lubangsa, Anukoya Lubangsa. Jadi ini simpul-simpul ini yang kemudian menjadi pusat belajar pengolahan sampah di pesantren. Nah, sebetulnya pusat pembelajaran pesantren dan masyarakat desa itu sebetulnya sama. Pesantren kan miniatur masyarakat kecil gitu, dan mungkin di pesantren Khas Kempek justru malah satu desa penghuni santrinya. Benar-benar. Jadi ya sebetulnya sama. Bagaimana ini sebetulnya mengelit aja ya ke soal regulasi, kebijakan, pendampingan. Nah, itu yang kosong di pemerintah. Jadi pemerintah itu ya dia sebetulnya punya uang gitu ya. Mungkin ini Bang, kalau pemerintah bingung uangnya itu untuk apa ya? Iya, kebanyakan uang ya. Jadi kebanyakan uang bingung ya. Kalau kita uang sedikit banyak pengennya. Iya. Kadang-kadang ya. Gini Bang, mungkin kebanyakan orang belum tahu nih yang perihal maggot tadi. Diinfoin Bang. Itu maggot ini itu jenis lalat ya. BSF ya. BSF itu apa sih katanya ya? Yang jelas orang dulu menyebutnya bahwa itu lalat hitam. Lalat hitam. Lalat hitam itu tentara hitam, sorry. Tentara hitam. Ya lalat ya hitam memang, tapi memang maggot itu luar biasa. Jadi fungsinya sama tapi jenis lalatnya yang berbeda. Yang BSF yang kemudian orang menyebutnya maggot itu memang dia bisa dipergunakan untuk pakan ternak gitu ya. Nah, ada lalat yang sama fungsinya dengan maggot, itu lalat hijau orang bilang sekarang ya. Itu sebetulnya sama fungsi untuk memakan sampah itu dengan rakus. Makanya orang dulu menyebutnya tentara hitam karena memang cepat, 1 kilo itu 1 kilo sampah organik itu ya cepat dimakan sama dia. Membantu begitu. Nah, sekarang ini karena memang pengetahuan orang semakin bagus ya soal riset itu terkenal dengan lalat maggot. Saya punya 2 komposter ini bebas aja lalatnya. Karena pengen fungsi saya supaya bagaimana itu jadi kompos aja gitu. Itu komposter saya tuh. Itu udah penuh tuh. Itu komposter. Ada 2 komposter itu fungsinya untuk ya naruh sisa makanan organik gitu ya. Berarti kalau yang maggot itu memang dari sampah makanan, bekas makanan gitu ya. Terus yang uletnya itu sama sebetulnya fungsinya untuk menghabiskan sampah makanan memakan sampah makanan itu. Cuman keutamaan lain dari maggot itu bisa menjadi pakan ternak begitu. Jadi siklusnya maggot itu kan dia dari telur lalu menjadi pripulpa ada 7 siklus kalau nggak salah, dan dia hidupnya cuma sekali, setelah kawin mati gitu aja. Hidupnya kasihan banget hidupnya maggot. Jadi setelah kawin dia mati gitu aja. Tapi manfaat sih. Manfaat. Sampah makanan tadi. Ya siklusnya cuma. Ini Bang, kalau yang maggot itu sampah makanannya itu emang kayak harus yang kering sendiri atau yang basah dicampur atau gimana?
sebetulnya kalau kita tujuannya untuk memproduksi maggot sebagai bisnis ya, itu memang ada treatment sendiri cara memberikan makan. Tapi kalau fungsinya hanya sebatas menghabiskan sisa makanan, itu nggak ada spesifik. Nah, kalau yang memang untuk bisnis itu ada jenis makannya yang memang harus ditabur dengan dedak supaya maggotnya gemoy-gemoy gitu ya, nggak kayak kurus. Nah, di jambu misalnya dia memang maggot fungsinya untuk menghabiskan sisa makanan, jadi tidak membutuhkan macam-macam. Jadi ya udah gitu aja. Berbeda dengan memang untuk bisnis karena dia kan memperhitungkan bobot, memperhitungkan ya bobot terutama ya kan untuk timbangan. Begitu sih soal maggot begitu ya. Itu menjadi satu alternatif yang sangat alami maggot itu. Selain juga misalnya kita dibikin pupuk organik, pupuk kandang, pupuk kompos padat, kompos pupuk cair begitu. Nah, ada metode dari saya punya namanya bukan saya, tapi memang ini salah satu teknologi tepat guna TTG itu adalah komposter. Nah, komposter dulu dirancang dengan biaya yang mahal, pakai drum besar. Nah, sekarang dengan ember bekas cat aja modal 20.000 udah jadi komposter. Nah, itu yang kemudian itu dikembangkan ke setiap kamar-kamar di pesantren. Lalu yang kedua dengan sistem biopori untuk menanam sampah gitu jadi kompos begitu. Lalu yang kedua dijadikan menjadi makan ternak. Jadi sekaligus menjadi pencacah ayam menjadi pencacah alami begitu. Terus ayamnya dikonsumsi sama manusia. Ayam dikonsumsi sama kita gitu. Nah, itu ya kan sebetulnya circular ekonomi gitu, siklus ekonomi begitu. Nah, kemudian selain kita pupuk organik juga masalah lain di pengolahan sampah itu tadi plastik ya. Nah, plastik ini kita juga plastik sangat kecil sekali nilai ekonomisnya. 1 kilo cuma 200.000. 1 kilo plastik bisa 1 karung. Gitu. Betul. Nah, akhirnya bagaimana supaya plastik ini tidak dijadikan kategori residu sama teman-teman santri, akhirnya kita olah menjadi batako. Batako gitu. Jadi dari plastik, atau misalnya kemarin kita kerjasama sama EMIK yang sebelumnya EMIK di sini ya, di podcast sebelumnya kita EMIK mempunyai produk yang memang itu sangat luar biasa, itu menjadi seni begitu, menjadi barang seni itu. Nah, itu kita sama EMIK yang memang dia tekun orangnya, jadi dia bikin bubur dari plastik kemudian dicetak menjadi karya seni begitu. Nah, kemudian dari itu kita sebetulnya di pengolahan sampah itu bukan pengolahan sampah yang dari nol langsung barang jadi ya, tapi menjadikan barang mentah lah kira-kira begitu. Barang yang barang mentah komoditas, barang komoditas menjadi misalnya plastik kita jual lagi begitu, sehingga bukan menjadi barang yang jadi, bukan merecycle gitu ya, tapi hanya menjadi sementara masih barang komoditas, karena memang untuk merecycle itu butuh biaya besar begitu ya. Import juga luar biasa untuk akhirnya kita ya mampunya kita segitu gitu aja. Mohon maaf aku potong Bang. Kalau di pesantren ya, kayaknya problem sampah itu selain dari bekas makanan, itu juga ada sampah yang dari perempuan, mohon maaf. Dari pembalut itu ada nggak sih concern di situ pengelolaan sampah? Ada beberapa kali kita membangun strategi bagaimana sampah pembalut santri itu pakai strategi. Kalau misalnya di dalam pesantren teman-teman pakai pembalut yang dari kain. Sosialisasi itu? Iya, sosialisasi itu. Menginstruksikan dan kita memfasilitasi soal itunya. Jadi kita memberikan pelatihan begitu bagaimana dengan pembalut. Tapi kalau misalnya dia sedang beraktivitas keluar, boleh kita menggunakan pembalut konvensional gitu, bukan organik. Oke. Nah, itu strategi mengurangi sampah yang setiap harinya kita, terutama perempuan ya, banyak sekali memang ya banyaklah butuh teliti soal itu. Misalnya di perempuan
kita batasi penggunaan pakaian. Itu bukan hanya berlaku di perempuan saja sebetulnya, tapi laki-laki juga. Misalnya kaosnya di lemari berapa? Bukan, kaos yang dibawa dari rumah berapa? Baju berapa? Kalau khusus perempuan mukena berapa setel gitu, dan laki-laki sarung berapa setel, lalu seragam sekolah begitu. Jadi dibatasi soal penggunaan gitu. Pakaian di jambu itu. Ya. Lalu misalnya dikasih nama begitu, kalau dia jatuh nggak diambil ya dapat tajiran begitu. Jadi tidak hanya soal sanksi buang sampah sembarangan gitu, tapi juga terkait baju dan lain sebagainya. Iya, itu di menjadi, karena di mana-mana problem sampah pesantren itu baju. Iya, baju, barang-barang yang dibawa, barang-barang yang dipakai setiap hari. Gitu ya. Itu problemnya banyak banget, sampah, sendal terutama. Iya, benar, sendalnya banyak, sepatu juga sih. Sepatu, Allah, itu banyak banget tuh di lab itu, sampah, sepatu, sendal itu banyak banget. Karena ya tadi ya nggak tahu, pesantren tuh anak-anak santri itu ya lucu ya kadang-kadang ya. Tapi yang kreatif Mbak, misalnya yang kreatif dia yang nggak punya, yang kreatif ya terutama ya, bukan nggak punya uang, tapi yang kreatif yang punya modal jiwa entrepreneurnya tinggi, dia ngumpulin sendal yang masih layak pakai dan dipasang-pasang atau di macam-macam gitu, itu dijual lagi. Ada yang beli gitu. Ada yang beli gitu. Jadi misalnya dikreasi apalah, dimodif diukir gitu. Ada di salah satu santri yang dia ngambil di lab sendal-sendal bekas, yang penting sama ukurannya gitu ya, meskipun warna beda tapi sama dia di custom lagi. Ini sendal bekas atau sendal gosok itu? Itu diambil dari sampah begitu. Gini Bang, kalau ngomongin tadi pesantren-pesantren yang sudah disebutkan, ketika ada pesantren yang mau join, selain daripada yang tadi ada benang-benang pos-pos tadi ya, tadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, boleh nggak sih? Dan seperti apa gitu kalau ada syaratnya? Apa tuh? Yang ngomong pengasuh. Oh gitu, gitu aja. Enggak, karena kalau yang ngomongnya santri, problemnya ada problem lagi. Bukan, misalnya ada santri Gedongan, Kang, Gedongan mau dong. Saya bilang, kalau kamu yang ngomong saya nggak mau. Harusnya langsung pengasuhnya, karena dia merasa butuh. Berbeda misalnya kalau santri kita mendampingi lalu pengasuhnya tidak aware soal sampah, percuma, nggak bakal konsisten. Kecuali kalau pengasuhnya memang butuh banget dan dia aware tentang sampah, itu pasti akan berhasil. Begitu. Dan gini, kalau saya lihat mungkin ini salah satu pergerakan yang khususnya pesantren Nahdlatul Ulama. Ya nggak Nahdlatul Ulama aja. Nggak ya. Yang penting mau aja. Tapi rata-rata pesantren yang jurut NU. Iya kan. Jadi sebenarnya ya pengelolaan sampah di pesantren ini teman-teman meyakinkan bahwasannya hadis an-nadzafatu minal iman. Ya, orang-orang tuh masih memberikan stigma pesantren tuh jorok gitu. Jadi adanya obrolan Bang Dul saat ini pengelolaan sampah di pesantren itu memang real ada teman-teman, dan menghilangkan stigma buruk pada pesantren bahwa nggak semua orang pesantren itu hooligan, kemproh ataupun jorok. Jadi ada juga nih gerakan-gerakan seperti ini, dan mungkin ini Bang support terkait dana atau alat-alat tadi itu gimana sih sebenarnya? Nah karena memang ini menjadi jadi pengelolaan sampah di pesantren itu menjadi lembaga Mbak akhirnya. Menjadi lembaga, bukan lagi menjadi hanya sebatas ya sampah. Jadi kenapa kita disebutkan dengan UPT atau laboratorium itu, supaya menjadi lembaga dan itu menjadi bagian dari pesantren. Begitu. Nah, untuk pembiayaannya misalnya ya pesantren menyupport itu. Nah, misalnya pesantren Khas Kempek misalnya, dia untuk menyupport pengolahan sampah di santri kena iuran Rp500 per bulannya untuk pengolahan sampah. Rp500? Rp500 pengolahan per bulan. Dikali 15.000 santri, berapa itu? Iya sih banyak sih ya. Begitu. Jadi misalnya 5.500 sampai 2.000 biasanya begitu. Nah di pesantren An-Nur justru lebih ekstrim lagi, 10.000 per pesantren. Karena
tujuannya dia biar dia mempunyai tanggung jawab terhadap sampah begitu. benar-benar. Bahwa sampah itu ya bukan hanya sebatas barang akhir, itu butuh dikelola, butuh apa begitu. Nah, kasus-kasus pendanaan itu yang kemudian untuk menjadi operasional pengolahan sampah. Misalnya kan teman-teman juga yang santri ini kan dia perlu disupport soal apa tenaganya dia ya. Iya, nah, di kasusnya di Jambu kita ngebangun tim semut. Jadi tim semut itu yang memang setiap hari santri itu bertanggung jawab terhadap pengolahan sampah. Nah, yang tim semut ini kemudian disubsidi biaya pesantrennya dari tenaganya dia yang dikeluarkan untuk pengolahan sampah. Begitu disubsidi. Jadi Nah, kalau di pesantren Khas Kempek misalnya ya dikurangi iurannya begitu. Khusus tim semut. Kalau di Kempek bukan tim semut, apa ya lupanya ya? Lupa saya nama-nama kayak di Jambu tim semut, tapi di Kempek lawang gada apa gitu loh. Tapi pasukan ini lawang gada. Bang, terkait yang tim-tim tadi yang di perpos pesantrennya itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Karena memang beda posisi aja, karena kan terpisah, jadi ya laki-laki aja, perempuan ada begitu. Jadi bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga terlibat. Gitu. Oke, teman-teman, obrolan kali ini sangat menarik dan mungkin sebelum-sebelumnya juga kami sudah membahas ya terkait isu lingkungan ataupun kemarin sama Angemik pengelolaan sampah plastik yang dijadikan karya seni dan memiliki nilai yang tinggi. Kalau hari ini kita ngobrolin pengelolaan sampah di pesantren, jadi udah nggak masanya sih sebenarnya ya, kayak kita memang harus dimulai dari diri kita sendiri ya Bang ya. Dan tadi perihal peduli sama sampah itu ya minimalnya paling kecilnya adalah memilah dan memilih tadi. Tapi yang Bang Dul bilang persoalan pengelolaan sampah itu tidak hanya di hilir ya. Harus dari hulu juga sebetulnya gitu. Pengelolaan sampah benar-benar sampah ini udah jadi barang konsumtif ya Bang. Karena dimanapun setiap waktu kayaknya kita mengeluarkan sampah, khususnya sampah plastik itu fatal banget sih kalau kitanya diem-diem aja gitu. Dan harusnya teman-teman juga sadar, bukan teman-teman aja, kita semua sadar bahwa sampah itu benar-benar sudah menjadi problem paling utama di kehidupan kita, khususnya di Indonesia, karena contoh-contohnya sudah ada, darurat sampah di mana-mana dan mau sampai kapan ya TPA menjadi gunung-gunung itu, dan kita nggak pernah tahu bencana alam akan terjadi kapan. Mungkin closing statement Bang. Apa ya closing statementnya? Saya di keluarga saya punya komitmen bersama soal sampah, misalnya bagaimana kita mengurangi sampah plastik dengan cara apa, lalu misalnya untuk menggunakan pupuk limbah organik dengan cara seperti apa. Nah, saya punya strategi. Jadi kalau misalnya kita belanja ke minimarket itu, jadi saya tidak minta dengan plastik tapi diminta dengan kardus. Minta dengan kardus begitu. Jadi misal belanja saya selalu dengan kardus. Tadi komitmen bentuk dengan mengurangi sampah plastik. Nggak bisa menghilangkan. Nggak bisa menghilangkan, tetap ya. Jadi misalnya kita ya setidaknya mengurangi lah ya. Betul. Nah, saya minta ke kasirnya Mbak pakai kardus. Dan itu semua minimarket boleh. Dan sadar tidak sadar teman-teman kalau belanja ke Alfamart, kalau pakai kantong plastik itu bayar sekarang itu. Iya, 200 perak kayak gitu lah. Nah, kardus itu gratis. Oh, baik. Kardus gratis. Saya banyak banget kardus di atas ini rumah. Banyak kardus karena tadi hasil dari belanja lalu pakai kardus. Nah, lalu sampah-sampah organik gitu ya. Saya dulu punya ayam. Saya tinggal satu, dulu ada 4 dulu ada 4. Jadi setiap sisa makanan itu langsung kalau ke ayam. Itu sebagai bentuk cara menanggulangi sampah di tingkat keluarga ya. Nah, bayangkan saya sehari saja anggota keluarga saya 4 di rumah itu. Jadi sampah organik yang saya produksi tiap hari itu sampai 2 kilo, maksimal 2 kilo lah, paling banyak. Satu hari 2 kilo. Baru 1 orang ya teman-teman. Baru 1 orang. Nah, bayangkan kalau itu tidak dipilah. Dan sedangkan saya di rumah itu cara membuang sampah 1 minggu sekali. Nah, kalau misalnya sampai tercampur itu pasti sudah bau banget sampah, Mbak. Betul. Nah, saya hanya membuang sampah itu hanya plastik saja. Jadi sehingga tidak bau begitu.
Nah, itu cara bagaimana saya komitmen di rumah ya untuk cara menanggulangi sampah begitu. Mungkin itu ya closing statementnya ya. Ajakan. Nah, ajakannya yuk kita dari hal kecil saja membangun bagaimana supaya ya mengurangi sampah ya. Saya misalnya ke anak-anak sekarang oca dan kupi misalnya, kalau dia habis makan itu ya minimal dia buang sampah ke tempatnya. Betul. Dan bagaimana ini tahu plastik, ini tahu barang lain, sampah lain begitu. Nah, itu penting di usianya anak-anak gitu ya, untuk bagaimana mengetahui jenis sampah. Jadi jangan sungkan dan apa kita memberikan edukasi sedini mungkin kepada anak-anak kita soal bagaimana pentingnya memperlakukan sampah untuk keselamatan jiwa manusia, terutama perempuan dan anak. Itu mungkin closingnya. Terima kasih banyak Bang Dul. Oke, sama-sama. Waktunya, dan wah, Serawang Podcast kali ini luar biasa teman-teman. Semoga menyadarkan kita semua bahwa problem sampah ini tidak ada habisnya, dan kita harus menyadari akan hal itu, dan kita harus peduli ya teman-teman. Semoga kita semua tersadar dan podcast ini bisa bermanfaat dan menyadarkan semua teman-teman. Pastikan teman-teman juga sudah subscribe dan klik loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.